Satu tes mic, satu dua. Haleluya. Salam kerajaan, shalom buat semua. Betapa kita bersyukur di pagi hari ini ya. Karena kemurahan Tuhan yang sungguh besar, yang semuanya kita boleh alami dalam kehidupan, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan pagi hari ini dengan roh kita yang berkobar-kobar, dengan roh kita yang bergelora, kita sama-sama sepakat untuk terkonek, terhubung dengan rumah Allah. Walaupun di tempat yang berbeda, tetapi dalam satu frekuensi yang sama, satu gelombang rohani yang sama. Tujuannya kita semua sama-sama dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, memberikan pujian kita, memberikan penyembahan kita kepada Dia, Raja di atas segala raja, yang berkuasa penuh atas seantero kehidupan, secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, Engkau yang ada di Tapop, Kabupaten Sorong, bahkan Engkau yang ada di kota Sorong, yang ada di Serui, bahkan yang ada di mana saja posisimu berada saat pagi hari ini. Mari, saya percaya kita sudah tahu bagaimana cara untuk memperlebar kapasitas roh kita untuk terhubung dengan rumah Allah. Walaupun pada pagi hari ini ada gangguan sedikit oleh karena signal di tempat kami ini agak terganggu, walaupun ada pakai wifi tetapi sangat ada gangguan sedikit, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang hebat bagi kita. Dia adalah Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa di segenap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari engkau dengan posisimu yang benar, dengan posisimu yang tepat dan posisimu yang akurat, mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Bumi penuh kemuliaannya. Biarlah bumi terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dimanapun engkau berada, tanah di mana engkau berpijak, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di situ ada kekuatan Tuhan. Di situ ada kemenangan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh
seperti Engkau. Oh haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nyanyikan dengan rasa hormatmu kepada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. 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 Tiada seperti Kau Tuhan. Sungguh tiada seperti Kau Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang hebat. Engkau berkuasa Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan. Kami memberikan pujian, memberikan pengagungan, kami memberikan penyembahan hanya kepada Yesus Kristus kami yang besar, kepada Yesus Kristus kami yang ajaib, kepada Yesus Kristus kami yang heran dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian penghormatan, segala pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Yesus Kristus kekuatan kami, Yesus Kristus kehidupan, Yesus Kristus keselamatan, Yesus Kristus pengharapan. Mari kobarkan manusia rohmu di pagi hari ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan lebih real lagi, bukan dengan cara yang biasa-biasa, bukan dengan cara seadanya, tapi benar-benar sama-sama kita sepakat untuk dengan posisi kita yang benar, untuk terhubung dengan benar kepada Dia Yesus Kristus yang bertakhta, yang berkuasa ada di rumahnya. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah pagi hari ini, bukan kepada yang lain, tidak kepada yang lain, tetapi hanya kepada Dia Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Dia penguasa tunggal kehidupan kita. Bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima
terima kasih. Oh haleluya. Siakara takalabor, siakara takalabor, sikiara takalabor. Nama Yesus disanjung, nama Yesus dihormati, nama Yesus dimuliakan. Oh siakara takalabor, siakara takalabasyaka, siakara takalabor. Bangkitkan manusia rohmu di pagi hari ini. Oh haleluya. Kobarkan manusia rohmu di pagi hari ini. Kita sedang menghadap Dia Yesus Kristus yang adalah Raja itu, yang kita telah rayakan kelahirannya 2000-an tahun yang lalu. Tapi hari ini dan seterusnya kita tidak merayakan Dia sebagai bayi lagi, tapi Dia adalah Raja yang besar. Dia adalah Allah yang agung dan perkasa. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Oh syakarala takalaba, syakarala takalabo. Oh syakarala takalaba syaka. Oh syakarala takalabo. Syakarala takalabo. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan tidak satu kekuatan apapun yang mau menghalangi kami, membatasi kerinduan kami di pagi hari ini. Sebab kami tahu Engkau Yesus Kristus real beroperasi, bahkan bergerak penuh dalam hidup kami. Oh terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Di tempatmu mari posisikan dirimu benar dengan bersukacita untuk mengagungkan Dia. Sebab kita adalah generasi yang lebih daripada pemenang. Bukan cuma sekedar pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada yang dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, oh haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih
lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, ku kan yes Tuhan, ku kan yes. Berserah pada firman-Mu, kebenaran yang ku dengar, ku kan yes Tuhan, pasti yes. Dengan iman mengikut-Mu, jalan di segala jalan-Mu, ku taat. Oh, ku katakan yes, ku mau yes Tuhan, ku kan yes. Berserah pada firman-Mu, kebenaran yang ku dengar, ku kan yes Tuhan, pasti yes. Dengan iman mengikut-Mu, jalan di segala jalan-Mu, ku taat. Ku katakan yes, haleluya. Ku mau yes Tuhan, ku kan yes. Berserah pada firman-Mu, kebenaran yang ku dengar, ku kan yes Tuhan, pasti yes. Dengan iman mengikut-Mu, jalan di segala jalan-Mu, ku taat. Ku katakan yes. Apapun maumu, apapun katamu, kemana kau pimpinku, aku mau taat. Yes untuk maumu, yes untuk jalanmu, ku mau layanimu seumur hidupku. Ku mau yes Tuhan, ku mau yes Tuhan, ku kan yes. Berserah pada firman-Mu, kebenaran yang ku dengar, ku kan yes Tuhan, pasti yes. Dengan iman mengikut-Mu, jalan di segala jalan-Mu, ku taat. Ku katakan yes, ku taat. Ku katakan yes, ku taat. Ku katakan yes, ku taat. Ku katakan yes. Mari berikan tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan. Oh haleluya, glory bagi nama Tuhan. Kepada perkataan firman tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata ya atau tidak berkata yes. Setiap kebenaran yang dibentangkan, setiap kebenaran yang disuarakan, setiap kebenaran yang dideklar dari rumah Allah, sepakat kita untuk terus berkata amin kepada kebenaran itu. Sebab kebenaran itu adalah kehidupan kita. Oh syakaralata kalaba syakar. Oh syakaralata kalabo. Oh haleluya. Tak tertandingi, tegak berdiri, surga menyembah di takhtamu, tiada yang sepertimu, tiada duanya, tiada duanya. Kau memerintah, kau yang tertinggi, kau yang tertinggi dari semua nama, tiada yang sepertimu. Berkuasa, berkuasa, ku berdiri di hadapan keagunganmu. Kau suci, kau suci, hanya kau punya mahkota kerajaan, raja segala raja. Berkuasa, engkau yang masih duduk, engkau yang ada di rumah, atau engkau ada yang ada di rumah Allah di Katapop, mari berdiri bersama-sama. Kita katakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, tak tertandingi, tegak berdiri. Dia akan terus berdiri kokoh, sebab di tahtanya ada pujian penyembahan, ada pengagungan dari setiap anak-anaknya. Oh, yang dipersiapkan untuk terus dalam mandat kerajaannya di bumi ini. Oh syakaralata kalaba syakar. Oh haleluya, glory bagi namamu Tuhan.
tertandingi. Kita nyanyikan pujian ini. Tak tertandingi, tegak berdiri, sorga menyembah di takhtamu, tiada yang sepertimu, tiada duanya, tiada duanya. Kau memerintah, kau yang tertinggi, kau yang tertinggi. Dari semua nama tiada yang sepertimu. Berkuasa, berkuasa, ku berdiri di hadapan keagunganmu. Kau suci, hanya kau punya mahkota kerajaan, raja segala raja. Berkuasa, kulihat yang kudus, haleluya. Kulihat yang kudus, tinggi dan mulia. Pejamkan mataku, bergetar hatiku. Gemetar, gemetar di hadapanmu. Kulihat, kulihat yang kudus, tinggi dan mulia. Pejamkan, pejamkan mataku, bergetar hatiku. Gemetar, gemetar di hadapan. Kulihat, kulihat yang kudus, tinggi dan mulia. Pejamkan, pejamkan mataku, bergetar hatiku. Gemetar di hadapanmu, gemetar di hadapanmu. Berkuasa, berkuasa, ku berdiri di hadapan keagunganmu. Kau suci, kau suci, hanya kau punya mahkota kerajaan, raja segala raja. Berkuasa, berkuasa, Dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas kehidupan. Tak ada satupun yang terlewatkan. Hidup kita ada dalam kemahakuasaan Tuhan. Lihat Dia, lihatlah Dia yang kudus. Lihat Dia Allah yang suci, Allah yang mulia, agung dan besar. Syukur kami Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami hormati Tuhan, kami hormati Engkau, Yesus Kristus kami, haleluya. Tidak ada halangan bagi kami, tidak ada halangan lagi Tuhan. Oh, syakarala takalaba syakar. Oh, sikiarala takalabo. Oh, haleluya. Oh, syakarala takalabo. Siakarala takalaba syakar. Oh, sikiarala takalabo.
Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan pujian pengagungan kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh heran, Engkau sungguh hebat atas kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tempat dimanapun kami berada tidak akan menghalangi kami untuk terhubung secara benar Tuhan, untuk terkoneksi secara akurat di rumah-Mu. Sebab kami tahu di rumah-Mu ada kehadiran-Mu, di rumah-Mu ada orang-Mu yang Kau percayakan kebenaran-kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah, firman kehidupan, firman yang membentuk hidup kami, firman yang menjadikan kami bukan seperti apa yang kami mau lagi Tuhan, bukan seperti apa yang kami inginkan lagi, tetapi seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan. Semua keinginan kami buang Tuhan, kami singkirkan dari kehidupan kami. Biar keinginan Tuhan yang terjadi atas kami, kehendak Tuhan yang terjadi atas seantero hidup kami. Oh syakarala tagalabo, sikarala takalaba, syakarala takalaba, syakarala takalabo. Hati kami Tuhan, hati kami kuat Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama memperlebar kapasitas roh kami saat ini Tuhan, untuk siap kami tangkap firman, siap kami makan firman dan terus makan firman. Tidak bisa dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi apapun Tuhan. Lebih banyak kami mendengar firman, lebih banyak waktu kami mendengar firman, itu akan lebih baik, itu pasti akan lebih baik. Sebab firman-lah yang bisa mentransformasi seluruh kehidupan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya firman yang kami masukkan dalam roh kami yang bisa mentransformasi, bisa mengubah seluruh kehidupan. Mulai dari pikiran kami Tuhan, perasaan, kehendak kami, semuanya hanya bisa diubah oleh kekuatan firman, firman yang keluar dari mulut Allah, yang Kau berikan bagi orang-Mu di rumah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami semua bersuka cita di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siap dengan firman. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi dulu satu pujian bagi Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Mari gelorakan rohmu, konekkanlah dirimu dengan Dia yang duduk di atas takhta. Dia kehidupanmu, Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Goralaba syakaka baraba shekeka ralaka. Berapa hari lagi kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2021. Biar hari-hari ini yang kita jalani sampai kita mengakhiri tahun 2020 ini dalam kemenangan bersama dengan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari gelorakan rohmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Engkau yang terkonek dengan kami, anak-anak rohani kami, engkau yang terhubung dengan kami dengan channel ini. Ingat, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus bukan peduli aja untuk jiwamu, tapi yang paling penting adalah rohmu. Dan jiwa dan tubuhmu akan berakselerasi pada tujuan dan agenda Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus yang termanis. Oh Jesus, ini pengakuan kami bersama Tuhan.
Kami tidak bersandiwara mengaku Engkau yang termanis. Benar-benar Engkau yang termanis buat jiwa kami. Roh kami bergairah tentang hal ini Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis, obat jiwa. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Amen, amen. Ku cinta selamanya. Ya, ini Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Disilakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai dan salam kerajaan untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan luar biasa di tanggal 27 Desember tahun 2020. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Beberapa hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, tentu tahun yang penuh pengharapan dan kemenangan. Dan tahun-tahun yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan harus benar-benar real dan nyata. Kita clear semuanya bersama Tuhan, sehingga benar-benar hidup kita akan selalu enjoy, happy, kuat selalu dalam segala hal. Dan tahun yang kita akan akhiri ini bukan membuat kita stres, bukan membuat kita takut untuk menjalani tahun 2021, tapi benar-benar timbul pengharapan yang kokoh, yang kuat untuk kita terus maju melangkah dari tanggal 1 Januari dan seterusnya, mengakhiri juga tahun 2021 dan seterus dalam perjalanan hidup kita nanti. Yang penting pastikanlah dirimu engkau generasi pilihan Tuhan. Engkau finishing generation, generasi penyelesai yang hidup di akhir zaman ini, yang benar-benar adalah bagian aliansi anak-anak kerajaan yang telah dipanggil, yang telah dipilih, yang telah dibenarkan dan dimuliakan. Kalau engkau ada dalam kelompok aliansi ini yang hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, pasti segala sesuatu yang kita jalani di tahun 2021 adalah mudah, karena kita bersama Tuhan. Alkitab katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita akan berjalan dalam kemustahilan. Kita akan berjalan dari hal-hal yang ajaib, dari pertolongan satu ke pertolongan yang lain. Kita akan bergerak dalam suatu pergerakan bersama dengan Tuhan, dalam sovereign, dalam kendali, dalam kontrol ilahi. Yang rohmu berkobar, katakan amin. Ya. Oleh karena itu mari, ketika engkau memposisikan diri untuk mendengar, jangan engkau mendengar biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang benar-benar hidup di akhir zaman ini, yang berbeda dengan tahun-tahun yang engkau telah lewati. Benar-benar level kekristenanmu terus naik, bukan turun atau jatuh bangun. No, level kekristenan yang Tuhan mau dalam hidup kita akan terus naik, terus naik. Yang percaya katakan amin. Dan bagaimana supaya level kita terus naik? Tidak ada cara lain selain kita memposisikan diri terus untuk mendengar firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, katakan yes, katakan amin, katakan haleluya. Masukkan firman yang kita dapat, pesan-pesan firman kita dapat dalam manusia roh. Karena kita manusia roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Pada hari tanggal 25 Desember kemarin, saya juga mengawali renungan firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, tentang bagaimana kehidupan orang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau dia tidak menjadi pribadi yang kokoh, kuat, bersemangat lewat firman. Karena dalam bahasa Inggris katakan, kita ini manusia rohani, mampu menanggung segala keterbatasan. Tetapi kalau kita memiliki roh yang broken,
broken spirit, maka kita tidak akan pernah kuat menjalani hari-hari hidup kita. Apalagi bertambah usia, tubuh ini semakin lemah, tulang-tulang semakin keropos, banyak gangguan yang mengganggu tubuh ini. Kalau rohmu lemah, maka engkau tidak akan pernah kuat untuk terus bergerak, berkompetisi di dunia ini. Bahkan Tuhan menganjurkan kita lewat hambanya Rasul Paulus, katakan, mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal itu. Hidup dalam dimensi kekekalan. Tidak ada cara lain untuk kita terus bertanding dalam suatu pertandingan iman yang benar. Dan bagaimana supaya kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Berlari sampai garis finish. Tidak ada cara lain. Katakan, tidak ada cara lain. Selain saya, katakan selain saya harus memposisikan diri, terus mendengar firman Tuhan, dan izinkan firman Tuhan mengupgrade hidupmu. Izinkanlah firman Tuhan meriset engkau kembali kepada tujuan Tuhan yang sebenarnya, supaya akhirnya generasi-generasi yang lahir telah diriset kembali oleh Allah, oleh firman dan roh, akan muncul di akhir zaman ini sebagai anak Allah yang dewasa, sehingga bumi ini akan penuh kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Oleh karena itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bersama. Di tanggal 27 Desember ini, momen bersama engkau yang ada di Manado, yang ada di Katapop, Kabupaten Sorong, yang ada di kota Sorong, engkau yang ada di Seru, yang terhubung dengan kami, mari kobarkan rohmu. Pastikan engkau aliansi anak-anak kerajaan yang hidup dalam dimensi kerajaan Yesus Kristus, kerajaan terang, bukan hidup dalam kerajaan kegelapan dunia ini. Dua kerajaan ini sedang bergerak dalam kekekalan, tapi pastikanlah engkau sedang bergerak dalam kerajaan Tuhan yang membawa engkau pada kehidupan. Kalau kerajaan kegelapan membawa engkau pada kebinasan, sama-sama kekal. Pilihanmu engkau harus putuskan sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lihat dulu satu hal penting untuk kita perhatikan baik-baik, supaya kita ngerti. Ya, ternyata saya tidak boleh berfoya-foya sekarang. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 18, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Mari Mami bantu baca. Iya. Kita akan baca ayat 18 bersama-sama. 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik atau orang berdosa? Jadi betapa penting hidup kita sekarang. Kita ada dalam zona mana? Tapi jangan merasa aman ketika engkau berada di zona mengatakan saya ini orang Kristen. Kalau saya orang Kristen, saya ini anak Allah. Saya orang benar, kata firman Tuhan. Jadi jangan pernah merasa aman dalam posisimu sekarang. Tuhan mau engkau terus bergerak dalam zonamu. Levelmu harus terus naik. Yang percaya katakan amin. Jika orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik, dengan orang berdosa? Dalam arti orang yang malas tahu dengan hidup ini, yang tidak hidup dalam kebenaran, yang menganggap bahwa identitasnya Kristen sudah cukup. No, belum cukup. Tapi pastikanlah dirimu engkau generasi pilihan Tuhan, yang benar-benar Tuhan tidak salah pilih, yang benar-benar darahnya tercurah untuk kita benar-benar real, sehingga kita diberi kelayakan, diberi anugerah, diberi rahmat, hidup dalam anugerah ini, bergerak dalam anugerah Tuhan. Untuk tujuan Tuhan di muka bumi ini kita selesaikan. Program Allah di muka bumi kita selesaikan, bukan agenda kita masing-masing. Karena sekarang di akhir zaman ini banyak orang sedang berpacu dalam kehidupan, berkompetisi untuk kehidupan secara natural. Padahal kita hidup dijadikan, dipilih Tuhan, dibenarkan, ditebus Tuhan, bukan hidup secara natural,
bukan hidup secara lahiriah saja, tetapi Tuhan mau kita hidup secara spiritual, secara rohani. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang yang tidak hidup secara rohani? Bagaimana dengan kehidupan orang berdosa yang terang-terangan hidup dalam dosa? Engkau pasti tidak akan diselamatkan. Tetapi dengarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau engkau benar orang benar, kalau engkau benar anak Allah, beri dirimu terus dijadikan, dipola, dibentuk, dibersihkan dengan firman. Karena tidak ada cara lain. Firman harus membersihkan hidupmu. Amin. Supaya benar-benar apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-18 ini. Kami bukan orang-orang yang akhirnya tidak diselamatkan. Yang dulu benar-benar jadi orang Kristen, tapi bukan sekedar jadi orang Kristen. Ada 5 klasifikasi jadi anak Allah untuk menuju kehidupan ini. Karena kata orang benar ini bukan berarti sekedar orang benar, tapi posisi kita sebagai orang benar yang akhirnya menjadi sons of God, anak-anak Allah. Yang pertama, kita harus jadi members, believers, ya. Tapi bukan sekedar jadi believers. Yang pertama, kedua kita harus jadi members, dan ketiga kita harus masuk dalam level disciples. Dan akhirnya kita hidup dalam level yang selanjutnya minister, pelayan, menjadi hamba, dan akhirnya menjadi son of God. Level ini harus engkau lewati sebagai proses kehidupan untuk memperoleh kehidupan kekekalan di dunia akhir zaman. Karena tidak ada cara lain. Kita harus melewati proses demi proses. Sebagaimana Kristus pun lahir di bawah kolong langit ini, terlahir lewat kandungan Maria, melewati proses hingga akhirnya ada suara yang di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masa-masa itu dilewati oleh Yesus sejak dia lahir, kanak-kanak, remaja, hingga akhirnya dia dewasa. Dan Kristus datang sebagai anak Allah, datang di antara anak-anak manusia, supaya kita anak-anak manusia menjadi anak Allah sama seperti Kristus. Kristus adalah yang sulung dari semua kita, anak-anak Allah. Dan kita harus sadar dan kita harus ngerti hal ini. Klasifikasi jadi orang Kristen, jadi anak Allah harus kita lewati. Jadi kita harus jadi believers, jadi orang percaya. Kita harus jadi members, bukan sekedar terdaftar di rumah gereja sebagai jemaat. Bukan, tapi benar-benar real kita adalah bagian aliansi anak-anak Allah yang terhubung secara unity, secara satu, yang di akhir zaman ini sebagai gereja yang terhubung dengan kepala gereja Yesus Kristus. Dan kita akan terus memberi diri dalam level di mana kita masuk dalam klasifikasi disciple, dimuridkan, dijadikan, dipola, dibentuk, diajar supaya kita ngerti jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan terus bergerak dalam pergerakan Tuhan, bukan dalam pergerakan mati, bukan dalam pergerakan masa lalu, tapi dalam pergerakan Allah yang sedang bergerak dan terus bergerak. Bumi bergerak, surga bergerak. Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. Ketika dia telah naik ke surga, bukan dia duduk tenang di dalam taktanya, tapi dia sedang bergerak lewat gerejanya. Karena rohnya ada dalam kehidupan gereja Tuhan di atas zaman ini. Kita bukan mewarisi roh dari Adam yang pertama, tapi kita mewarisi roh dari Adam yang terakhir, Yesus Kristus. Amin. Roh yang menghidupkan itu. Roh kita yang baru, katakan roh kita yang baru. Katakan dengan bergelora, roh kita yang baru. Berasal dari Kristus. Roh kita yang baru adalah roh Kristus. Adalah roh Kristus. Ini identitas saya yang baru. Ini identitas saya yang baru, ya. Haleluya. Dan kita sebagai generasi Kristus ini, yang memiliki DNA yang sama seperti Kristus, sudah pasti kita akan bergerak maju
Yes. dalam tujuan, dalam program Tuhan di muka bumi. Yes. Sampai selesai. Yes. Sampai garis finish. Amin. Dan katakan sama Tuhan. Katakan sama-sama. Ya. Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mati saya tidak mau mati. sebelum tujuan Tuhan. Sebelum tujuan Sebelum Tuhan. agenda Tuhan. Sebelum agenda Saya Tuhan. selesaikan Saya di selesaikan muka bumi ini. Di muka bumi ini. Haleluya. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Jadi mari pastikanlah dirimu engkau generasi pilihan itu. Oh yes. Yang memang sudah tercatat dan tertulis. Coba lihat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-18. Mazmur 102 ayat yang ke-18. Coba lihat. Oh haleluya. Coba Mami baca. 102 Mazmur ayat 18. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Ya, Tuhan. kita adalah angkatan yang kemudian itu. Yes. Bangsa yang diciptakan Tuhan. Oh, yes. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang kekal itu. Amin. Dari firman dan roh, kita generasi itu yang memang telah dituliskan, yang telah dicatat, sebagaimana Kristus hidup terlahir di bawah kolong langit ini memang sudah tercatat dan tulis. Yesus mati pun sudah tercatat dan sudah tertulis. Yesus bangkit pun sudah tercatat dan sudah tertulis. Amen. Yesus naik ke surga sudah tercatat, sudah tertulis. Yesus datang kedua kali, itu pasti sudah tercatat, sudah tertulis, pasti akan real terjadi. Demikian gereja generasi sekarang pun kita akan menjalani hari-hari hidup kita bukan berdasarkan apa kata dunia, Yes. apa yang dituliskan dunia untuk kita, bukan berdasarkan agenda dunia untuk kita, tetapi berdasarkan agenda sorga. Amin. Apa yang telah tercatat tertulis tentang kita di sorga, kita akan jalani di akhir zaman ini. Amin. Akhiri tahun 2020 dan masuk tahun 2021 dengan kemenangan, dengan Amin. gairah, Amin. optimis yang luar biasa bersama Tuhan. Oh yes. Tapi pastikanlah dirimu, engkau bagian dari generasi-generasi, Yes. angkatan-angkatan orang-orang benar Oh, yang yes. hidup dalam standar kebenaran firman Tuhan. Oh yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada hal penting yang harus diingat orang percaya atau anak-anak Allah, angkatan yang kemudian sekarang harus sadar bahwa kita ada di akhir zaman. Spirit yang lain sedang Oh yeah. bergerak untuk menghalangi pergerakan kita, gerakan angkatan anak-anak Allah yang menuju pada kedewasaan, pada kesempurnaan. Yang tercatat dalam Wahyu pasal 12 ayat pertama itu jelas menyatakan hal ini. Gereja yang luar biasa, yang strong, yang powerful, kita sedang menuju ke sana. Yes. Perempuan yang berselubungkan matahari, gereja dalam arti gereja yang penuh kemuliaan. Oh yes. Perempuan yang berdiri di atas bulan, dalam arti gereja yang berdiri di atas doktrin Kristus yang berkemenangan itu. Amin. Dan gereja yang terus dipola, dibersihkan, dibentuk, bertekun dalam pengajaran firman yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang akhir-akhir ini akan bergairah, akan terus lapar, akan haus akan firman. Yes. Karena tidak ada cara lain sekarang ini. Kita gereja harus sadar posisi saya sekarang. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik, apalagi orang berdosa. Renungkan firman Tuhan ini. Engkau ada dalam aliansi mana? Engkau dalam pergerakan mana? Oh yeah. Jangan merasa bodoh dengan situasi sekarang. Ya. Tapi benar-benar kita generasi yang ngerti dan sadar. Oleh karena itu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130, ketika firman itu disingkapkan, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang berdosa. Oleh karena itu izinkan firmanmu tersingkap, firman Tuhan tersingkap dalam manusia rohmu, supaya engkau tahu jalan-jalan mana yang engkau tempuh, supaya engkau tahu kemana engkau harus pergi. Mazmur 119 ayat 130 jelas itu menyatakan bahwa benar-benar firman Tuhan itu perlu disingkapkan dalam hidup kita, memberi terang supaya benar-benar kita ada dalam dimensi kerajaan terang, bukan dalam kerajaan dunia sekarang ini yang dihidupi oleh orang-orang yang tidak mau dipola dan diajar oleh firman Tuhan. Kita harus bijaksana.
Orang yang bijaksana itu tandanya dia penuh pengertian, bukan orang-orang yang bodoh. Seperti yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita ada kelompok mana? Kelompok bijaksana atau kelompok yang bodoh, yang malas tahu tentang hidup ini, yang merasa bahwa saya terlahir orang Kristen sudah cukup, apalagi posisi saya sebagai pendeta, sebagai majelis. No. Benar-benar engkau harus tetap bertekun dalam suatu pengajaran. Hidup diberi supaya benar-benar engkau cleansing benar di hadapan Allah. Karena dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga pun Tuhan tiba-tiba mendadak datang di baitnya. Kenapa? Kalau Tuhan datang tiba-tiba datang ke baitnya, dia mau datang untuk membersihkan orang-orangnya, terlebih pelayan-pelayannya, baru umat-umatnya. Karena waktunya sekarang, waktu untuk kita bersih. Bukan mandi 4 kali sehari, no. Tapi kita bersih-bersih dengan firman Tuhan. Karena tidak ada cara lain kita sekarang untuk benar-benar hidup bijaksana, hidup arif, hidup dalam terang firman, menjadi orang benar. Yaitu kita harus terus memberi diri untuk mendengar firman Tuhan. Tapi 3 hal penting ini yang engkau harus perhatikan juga. Yang pertama adalah apa yang kau dengar. Jangan kau pikir engkau dengar sekarang ini sepertinya semua engkau ambil, engkau makan. Tapi apakah itu benar-benar bersumber dari Tuhan atau tidak? Material ini penting untuk masuk dalam manusia roh. Karena kalau engkau salah untuk mendengar, salah menerima material, maka eksekusi tindakan pun akan salah. Tidak sesuai dengan kebenaran. Sepertinya rohani padahal tidak. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara engkau mendengar? Kalau yang pertama, apa yang kau dengar? Yang kedua, bagaimana cara yang engkau mendengar? Dan yang ketiga, siapa yang berbicara dengan engkau? Karena bagaimana mungkin engkau bisa mendengar sedangkan tidak ada orang yang berbicara? Pasti ada orang-orang yang berbicara. Dan bagaimana caranya supaya kita menemukan orang-orang yang bisa berbicara? Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Ulangan 12 ayat kelima. Coba lihat. Iya. Ayat yang kelima. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus. Mengapa kita harus pilih ke tempat yang dipilih Tuhan? Bukan berdasarkan tempat yang dipilih kita. Bukan berdasarkan mau kita. Aduh, tidak enak perasaan. Saya ada di negeri ini, di kampung ini, atau di tempat itu. Saya harus, no. Apakah benar-benar tempat itu adalah pilihan Tuhan? Kesanalah engkau harus pergi. Karena nama Tuhan akan disebut di sana. Nama Tuhan akan ditegakkan di sana. Kebenaran akan ditegakkan di sana. Kenapa? Karena ada orang-orangnya yang ada di sana menyampaikan kebenaran firman. Untuk apa saudara? Saudara lihat Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 15. Haleluya. Yeremia pasal 3, 14, 15. Ya, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu dan aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan aku akan membawa kamu ke Sion. Terus ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai di hatiku. Gembala-gembala yang sesuai di hatiku adalah ditempatkan Tuhan di tempat yang dipilih Tuhan. Dan ketika kita pergi ke tempat yang dipilih Tuhan, di sana ada gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Mereka akan apa? Menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi ketika kita ada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, kita pasti mendapat kebenaran yang tepat. Karena kebenaran itu yang memberi kita pengetahuan dan pengertian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita harus merespon? Coba lihat 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Penting untuk kita merespon firman. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah.
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi bagaimana kita akan menikmati janji Allah, anugerah Allah, rahmat Allah? Katakan yes saja. Sebab Kristus adalah ya. Bagi apa? Semua janji Allah. Dengan kita mengatakan amin, bukan menggelengkan kepala atau mengatakan dalam hati, no. Mengatakan, mengucap dengan mulut kita mengatakan amin, kita sedang memuliakan nama Allah. Amin. Amin. Itu respon kita. Pengetahuan, pengertian kita akan peroleh. Knowledge dan understanding kita akan peroleh di mana? Di tempat yang dipilih Tuhan. Oh, yes. Sehingga apa yang kau dengar, bagaimana cara engkau benar, siapa yang berbicara, benar-benar real engkau nikmati, engkau jalani. Sehingga proses klasifikasi menjadi sons of God benar-benar real, melalui proses kehidupan rohani yang real. Amin. Bukan sekedar jadi believers, tapi akhirnya kita menjadi members, kita menjadi disciple, akhirnya kita menjadi minister, dan akhirnya menjadi sons of God. Oh, yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini luar biasa. Tetapi kita harus sadar sebagai generasi yang katakan firman Tuhan telah memiliki knowledge dan understanding, pengetahuan dan pengertian. Ada hal-hal yang harus kita memang perhatikan baik-baik supaya kita sadar bahwa kita jangan masa bodoh ternyata. Saya ada di akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Kita generasi yang terakhir tentunya. Kalau kita ada di penghujung akhir zaman, tentu kita generasi yang terakhir di akhir zaman. Dan generasi yang terakhir di akhir zaman harus sadar ada spirit yang lain yang sedang bergerak. Harus sadar. Coba lihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Oh, yes. Ya. Coba Mami baca. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, coba lihat dalam versi bahasa Inggris. Jadi ada roh kebenaran, ada roh yang menyesatkan. Jadi ada spirit of truth dan ada the spirit of error. Jadi sadar bahwa kita orang-orang benar sedang pimpin, sedang dikontrol, dikendalikan oleh spirit of truth, oleh roh kebenaran. Tetapi ada roh yang lain sekarang ini sedang beredar-edar, yaitu spirit of error yang bekerja di antara orang durhaka, di antara orang fasik tadi, di antara orang berdosa. Sadar tentang hal ini. Spirit of error ini akan membawa kamu pada kebinasan. Spirit of truth akan membawa kamu pada kehidupan. Dua-dua seperti saya katakan tadi adalah kekal, abadi. Engkau mau pilih yang mana? Pada kehidupan atau kebinasan yang sama-sama kekal. Tapi banyak orang masuk pada jalan yang sempit. Begitu sulit untuk mereka mau memasuki jalan yang sempit. Mereka kepingin jalan yang lebar. Dan banyak orang mau memasukinya. Sepertinya jalan bebas hambatan. Tapi ujung-ujungnya menuju kepada kebinasan. Pada penderitaan. Itu tandanya mereka sedang dikuasai, dipengaruhi oleh spirit yang lain. Oleh spirit apa? Of error. Spirit yang menyesatkan di akhir zaman ini. Dan kita sebagai orang-orang benar, mari. Janganlah jadi pribadi-pribadi yang demikian. Karena ada tanda-tandanya. Ketika kita dipengaruhi oleh spirit yang lain. Coba lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Lihat lagi 2 Timotius 4 ayat 10. Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, contohnya Demas kembali mencintai dunia. Dulu dia pengikut bersama Paulus. Akhirnya dia mencintai dunia. Jadi harus sadar
Jangan merasa kita ada dalam zona, ada dalam pergerakan yang luar biasa. Akhirnya tanpa engkau sadari, engkau telah membeli peluang, membeli celah kepada roh yang lain, spirit of error, untuk mempengaruhi hidupmu, untuk membuat engkau berbalik arah. Yang dulu gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan, akhirnya engkau kembali mencintai dunia ini, bahkan meninggalkan dalam Tuhan, pergerakan Tuhan, dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman. Engkau harus sadar posisimu sekarang. Jangan merasa bodoh. Coba saudara lihat Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang kedua. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang bekerja di antara orang durhaka itu spirit of error tadi. Jadi hati-hati, engkau sadar sebagai generasi Kristus yang memang akan hidup dalam suatu pergerakan bersama Kristus, harus sadar. Izinkanlah spirit of truth, roh kebenaran itu, Roh Kudus memimpin hidupmu dalam perjalanan kekristenanmu sebagai generasi Kristus, sehingga proses engkau menjadi sons of God tidak akan terhalang. Engkau terus naik, bukan jatuh bangun. Karena Tuhan mau menghendaki kita sebagai gereja yang demikian, bukan generasi yang lebay, yang gampang tak sontong, gampang tak pela. No, tapi benar-benar engkau gereja yang berbeda. Orang lain pun menyaksikan engkau berbeda. Karena ada spirit yang luar biasa yang mengkobarkan rohmu, yang memberi engkau semangat untuk bergerak dalam pergerakan sekarang ini, membedakan diri dengan orang-orang pada umumnya. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa semua kita mau berbeda. Kita mau kelompok kita sedang bergerak dalam suatu pergerakan bersama Tuhan. Apakah ada jaminan ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan? Pasti ada jaminan. Sedangkan nyawanya Dia beri untuk kita, apalagi soal-soal yang lain, pasti kita akan menikmati. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan terus ditambahkan kepadamu. Dan banyak orang suka hal yang ditambah-tambah ini, tapi tidak ada cara lain hidup kita untuk menikmati dimensi hidup bersama Tuhan, sehingga tidak gampang khawatir, tidak gampang takut menjalani hari-hari hidup ini, mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Selain kita mau hidup dalam kerajaannya dan kebenarannya. Kalau kita ada dalam kerajaannya, sudah pasti kita mengetahui siapa pemimpin kerajaan itu. Kalau yang memimpin kerajaan itu Yesus Kristus, segala sesuatu pasti mudah, segala sesuatu pasti tersedia. Karena dalam sistem kerajaan Tuhan itu benar-benar hal-hal yang luar biasa Tuhan siapkan. Tetapi kita akan hidup dalam nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma kerajaan itu, dan akan hidup dalam standar kebenaran firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini penting untuk kita ngerti. Di mana posisimu sekarang ini? Engkau sedang gila-gila dengan siapa? Dengan Tuhan atau dengan dunia? Rohmu bergairah ketika datang di rumah gereja atau ketika di mall lebih bergairah? Engkau tahu posisi identitasmu sekarang ini di dunia maya, di dunia nyata. Engkau memposisikan diri sebagai gereja yang powerful, bukan gereja yang lebay, yang curhat pun di dunia maya, yang tulis ucapan doa di dunia maya. Pada Tuhan Yesus tidak Facebookan. Aku berdoa pagi hari di Facebook kepada Tuhan. Tuhan dah coba Facebook, coba orang coba baca. Haleluya. Kobarkan rohmu, sebab Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Karena Dia mencintaimu, firman Tuhan datang kepada kita, membersihkan kita, mengupgrade kita kembali. Bukan hanya HP atau laptop yang di-upgrade, di-reset kembali. Hidupmu harus di-reset kembali, supaya engkau berjalan dalam programmu Tuhan, bukan programmu, bukan program dunia ini. Supaya jati dirimu sebagai orang benar, benar-benar real, bukan gampangan.
Kita bukan anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang sesat dalam Tuhan, yang hidup dalam dimensi kerajaan dan kebenaran, yang dipimpin oleh Roh Kudus di hari zaman ini. Christ in us, the hope of glory, itu real bekerja dalam hidup kita. Christ in us, we are in Christ. Jelas memposisikan diri kita sebagai gereja yang di hari zaman ini. Dan kita tubuh Kristus, Kristus kepala gereja kita. Kita sedang bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ingat bahwa gerejanya dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Spirit of error tidak dapat menguasai ketika gereja berdiri di atas batu karang yang teguh. Saya percaya kuasa yang luar biasa, Spirit of truth itu akan bekerja dahsyat hebat untuk generasi di akhir zaman ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang pilihannya yang akhirnya jatuh sekarang ini. No. Sebab itu Alkitab bilang dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-23, waktu ini telah dipersingkat. Karena dia mau generasi orang-orang benar pilihannya akan hidup diselamatkan oleh Tuhan. Mau demikian saudara? Yang mau katakan amin. Katakan yes. Karena dalam Kristus hanya ada kata ya, tidak ada kata tidak. Dalam kebenaran tidak ada kata tidak, semuanya ada kata ya. Haleluya. Matius pasal 24 ayat 22, coba lihat. Mami bantu. Waktu telah dipersingkat. Ya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup di penghujung akhir zaman ini maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ini peringatan untuk kita. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, oleh siapa? Orang-orang yang telah melewati proses itu tadi. Proses di mana kita jadi believers, jadi members, jadi disciple, jadi minister, akhirnya menjadi sons of God. Tuhan mau kita orang-orang pilihan itu, kalau tidak dipersingkat, hampir-hampir saja tidak memperoleh selamat. Tuhan persingkat waktunya, dan Tuhan bergerak sekarang ini dengan hebat. Sebab itu kita lihat Kisah pasal yang kedua ayat 17. Waktu ini, waktu dipersingkat. Jadi Tuhan harus bekerja hebat, melengkapi gereja yang luar biasa dengan kuasa dan kasih-Nya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Jadi akan terjadi atau tidak? Pasti terjadi pada hari apa? Hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas apa? Bukan semua orang, tapi hanya orang-orang pilihan. Kata semua ini relatif, sama seperti kita. Semua kita yang ada di rumah ini, tahu? Jadi kata semua itu bukan semua manusia. Kata semua manusia ini yaitu orang-orang yang telah melewati proses believers, members, disciple, minister, dan sons of God. Akhirnya demikian. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan berbuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi gereja, generasi di akhir zaman, di hari yang terakhir akan hidup dalam dimensi roh yang luar biasa, dimensi rohani yang luar biasa. Bukan datang di gereja Facebookan, bukan datang di Facebook untuk chatting-chatting gereja, no, tapi benar-benar untuk dengar firman. Karena roh yang di dalam kita mengkobarkan roh saya. Untuk apa? Untuk terus terhubung dengan Dia, Allah yang luar biasa, yang terus akan mensuplai kebenaran dan menggerakkan rohnya untuk kita, supaya kita bergerak di hari zaman ini, di waktu-waktu yang terakhir ini. Bukan untuk main-main lagi, tapi bukan untuk foya-foya lagi, tapi untuk gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Mau all out dengan Tuhan, mau tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena memang Tuhan tidak mau hutang-hutang dengan kita orang. Cuma orang yang sering lupa dengan Tuhan. Tetapi generasi yang ada di akhir zaman ini, ingat, engkau bagian itu atau tidak. Tapi engkau merasa yakin, rohmu bergairah, engkau ada di akhir zaman ini, saya ada kelompok itu. Dalam generasi kerajaan, generasi Kristus. Katakan sama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Sebab perbuatanmu hebat atas saya. Oleh anugerah kasih-Mu, Engkau telah memanggil saya, memilih saya. Termasuk aliansi anak-anak kerajaan demikian.
untuk hidup di hari-hari terakhir ini bukan lagi untuk berfoya-foya, bukan hidup dengan apa kata dunia, tapi hidup dengan apa kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pesan firman Tuhan di pagi hari ini kita tangkap sama-sama. Masukkan itu dalam manusia roh. Sekali lagi, karena kita manusia roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Haruslah demikian. Terakhir, 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Supaya kita sadar, atau mulai ayat 13. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Haleluya. Dan karena kami menafsir hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataannya bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15 katakan apa? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Oh, engkau manusia rohani yang memiliki jiwa tinggal tubuh. Tubuhmu itu hanya casing doang. Izinkan firman masuk lebih banyak, lebih baik, membersihkan hidupmu supaya manusia rohani akan terus tumbuh dan kuat, sehat, dewasa, akan bergerak berakselerasi untuk jiwa dan tubuhmu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Akhirnya apa saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oh yes. 5 ayat 23. Ya, kita baca sama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya bukan cuma roh yang terpelihara, manusia rohmu, akhirnya jiwamu dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat di hadapannya. Yang percaya katakan amin. Mari gelorakan rohmu, sembahlah Tuhan, haleluya. Mari sembahlah Tuhan, agungkan namanya. Live streaming pagi hari ini biarlah menjadi berkat untuk engkau. Engkau tangkap pesan Tuhan, haleluya. Ya, mari gelorakan rohmu. Engkau telah generasi itu. Kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik, dengan orang berdosa? Engkau pasti bisa menjawabnya. Oleh karena itu, dalam situasi keadaan seperti ini, jangan merasa puas, jangan merasa aman. Engkau jadi orang Kristen, belum cukup. Proses itu engkau harus jalani. Sebagai believer, sebagai member, sebagai disciple, dan minister, akhirnya engkau akan jadi sons of God. Generasi muda, jangan orang menganggap engkau masih muda. Engkau gampang dan mudah untuk disesatkan. No. Ketika rohmu diberi makan terus oleh firman, manusia rohmu akan kuat. Engkau akan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Oh Jesus Kristus Tuhan, haleluya. Mari semua kita berdiri. Engkau yang terkonek di rumah gereja, di Bethlehem Ministry, kata Bapak Jener, yang ada di Sorong, di Serui, yang ada di Ujung Pandang, yang ada di Manado ini, mari bersama-sama gelorakan rohmu. Engkau orang-orang itu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Oh Jesus, izinkan firman-Mu, firman Tuhan membersihkan mindset-Mu yang masih jadul. Tapi biarlah firman mengupgrade hidupmu, mindset hidupmu sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, orang siapa lagi?
Katakan sama Tuhan, Tuhan aku generasi itu yang siap di-upgrade, di-update, di-reset kembali. Haleluya. Semakin tumbuh. Ya, mari kami. Semua badai penghalang menyentuh tata kasih Kau. Rohku melambungi, semakin membumbung tinggi, semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan-Mu Tuhan, terima kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk taklukkan semua tantangan kami sekarang. Tuhan, selesaikan mandat kerajaan. Tetap pada posisimu di hari ini. Ada 5 hal yang saya catat di hari Minggu ini. Menjadi anak Tuhan yang diperkenankan Tuhan ada di hari-hari terakhir ini. Dan kita ditetapkan sebagai generasi terakhir. Saudara percaya? Haleluya, kita finishing generation itu. Saatnya sekarang ini kita tidak bisa main-main lagi. Apakah engkau mau main-main dengan keadaan kondisi dunia sekarang? Kalau engkau mau main-main, engkau pasti akan babak belur dengan kondisi kehidupan dunia. Engkau akan dibuat terputar-putar dengan kondisi keadaan dunia ini. Tapi kita generasi yang telah ditentukan oleh Tuhan, telah ditetapkan, diputuskan Tuhan jadi generasi terakhir. Bukan karena usiamu, bukan karena engkau masih muda, atau karena engkau sudah tua, no. Tetapi sama-sama kita telah memberi diri hari-hari ini. Kalau engkau memberi diri, rohmu berkobar-kobar, rohmu bergelora dengan kebenaran yang dibentangkan di rumah Allah, itu tandanya engkau adalah generasi itu. Nah, generasi ini adalah generasi yang sedang ditunggu Tuhan, generasi yang dirindukan Tuhan. Untuk tujuan apa? Supaya engkau dan kita semua menjadi generasi menyelesaikan mandat kerajaan Allah di bumi ini. Kalau engkau menyelesaikan mandat kerajaan Allah, engkau pasti tidak akan pernah main-main. Ya, engkau tidak akan pernah main-main dengan kehidupanmu. Pertama yang kami bentangkan tadi, klasifikasi sebagai anak Allah itu harus jelas dalam hidupmu. Amin. Menjadi the son of God itu harus jelas, harus fix bahwa saya adalah anak-anak Allah. Amin. Yang dirindukan oleh seluruh makhluk. Amin. Muncul anak-anak Allah yang bukan sembarangan, bukan main-main, bukan hidup seadanya, tetapi muncul anak-anak Allah yang dewasa. Amin. Roma 8 ayat 19 kan, muncul anak-anak Allah yang dewasa. Kedua, engkau adalah anak-anak Allah yang dewasa, anak-anak Allah yang benar. Pasti engkau menemukan rumah Allah. Keluaran 12 ayat yang kelima, kan tidak bingung cari gereja. Cukup temukan rumah Allah. Sederhana, temukan rumah Allah. Ketika engkau temukan rumah Allah, yang kedua tadi saudara, pertama klasifikasi anak Allah harus jelas. Kedua, harus benar-benar fix temukan rumah Allah. Ketiga, di rumah Allah ada gembala yang berkenan di hati Tuhan. Berarti ada gembala yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau dia gembala yang seperti Yeremia 3 ayat 14-15 yang orang baca tadi, kalau dia gembala yang berkenan di hati Tuhan, maka dia adalah orangnya Tuhan. Amin. Dan dia pantas dan layak untuk didengar. Haleluya. Sebab dia dipercayakan firman kebenaran, bukan asal-asal, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Nah, ketika engkau sudah menemukan rumah Allah, sudah temukan orangnya Tuhan, gembala yang berkenan kepada Tuhan itu, pasti engkau tidak akan mencintai dunia. Betul? Kalau so fix dengan rumah Allah, so fix dengan orangnya Tuhan, di rumah Allah ada kehadirannya Tuhan, di rumah Allah ada kebenarannya Tuhan yang dibentangkan oleh orang Tuhan, yang diberi
berikan kepada kita, engkau tidak akan main-main dengan dunia. Engkau tidak akan mencintai dunia, tapi engkau akan mencintai Tuhan. Haleluya. Saudara mau mencintai Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, ketika engkau telah sama-sama orang sama so temukan rumah Allah, so temukan orangnya, so nikmati, so terima kebenaran firman yang akurat di rumah Allah, maka yang mengendalikan hidup kita bukan spirit of error tadi, betul? Tapi spirit of truth, spirit kebenaran yang akan kendalikan seluruh kehidupan, yang akan kendalikan seantero kehidupan keluarga, rumah tanggamu. Apapun yang berhubungan dengan hidupmu, pekerjaan, bisnis, usaha, apapun, spirit kebenaran yang kendalikan engkau, maka hidupmu akan lurus, jalanmu akan lurus, semuanya akan jadi ringan. Mau pilih yang ringan atau pilih yang berat? Haleluya. Yang pasti mau pilih ringan. Yang sekolah ringan, artinya mudah, gampang kok, tidak stres, tidak berat menjalani pendidikan. Yang kerja kok tidak stres. Amin. Yang bisnis, yang usaha enggak stres, enggak bingung. Karena apa? Ada spirit of truth, ada spirit kebenaran yang menguasai engkau, yang mengendalikan engkau. Sehingga dimanapun langkahmu berada, kalau di situ ada kebenaran, engkau pasti bersuka cita di sana. Engkau pasti kuat menjalani kehidupan di sana. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Engkau harus percaya karena ini kebenaran. Dan ini tidak main-main. Tinggal beberapa hari kita ada di tahun 2020. Kebenaran ini membawa kita bahwa orang semua tidak akan boleh, tidak akan pernah lagi main-main. Tapi harus fokus kepada Dia, Yesus Kristus. Oh syakaralatakalavashaka. Thank you Lord. Terima kasih buat kebenaran-Mu di hari Minggu ini Tuhan. Mengobarkan manusia roh kami, menggairahkan manusia roh kami. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda Tuhan, tapi tempat tidak bisa menghalangi kami untuk makan firman. Tidak bisa menghalangi, tidak bisa mengurangi semangat kami, tidak akan bisa memudarkan kobaran roh kami untuk mendengar firman. Terus mendengar firman, terus makan firman. Dan yang kami percaya Tuhan, ketika kami memberi diri untuk terus mendengar tidak akan bisa dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi, keadaan apapun. Tapi kami memberi diri untuk mendengar dan tetap akan mendengar. Maka kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar itu pasti akan jadi realita. Apa yang kami dengar pasti akan jadi realita dalam perjalanan kehidupan kami untuk mengakhiri tahun 2020 dan menyiapkan diri kami untuk masuk dalam perjalanan kehidupan di tahun 2021. Kami percaya firman yang kendalikan, spirit kebenaran ini yang membawa kami, yang meluruskan jalan kami, yang memproteksi kehidupan kami. Kami pasti akan aman, pasti akan tentram, pasti menikmati kemurahan Tuhan, pasti menikmati realita firman yang real. Sebab itu kami tidak akan mau main-main dengan kehidupan ini Tuhan. Tidak akan pernah main-main dengan kehidupan. Siapapun engkau, berapapun usiamu, posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Posisikan hidupmu benar untuk terhubung secara benar dengan rumah Allah, sehingga hidupmu tidak akan menjadi sia-sia. Apapun yang engkau kerjakan pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan mewarnai kehidupanmu hari ini dan seterusnya, sampai kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan hidup lebih hidup berkemenangan. Oh syakaralatakalaba syakaralatakalabo, sikyaralatakalaba syaka. Oh syakaralatakalaba syakaralatakalabo. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan. Di tanggal
27 Desember tahun 2020 ini, hati kami limpah dengan syukur. Hati kami penuh kekuatan firman. Sebab hari ini kami telah memberi diri untuk mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara. Mendengar Tuhan berfirman. Dan tidaklah sia-sia waktu dan kesempatan kami hari ini. Benar-benar kami freedom Tuhan. Mengalami kehidupan yang luar biasa di hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan yang luar biasa dan kehidupan yang lebih baik akan terus nyata di perjalanan kami selanjutnya Tuhan. Dan kami tahu firman-Lah yang akan memproteksi kehidupan kami. Firman yang akan menghentar kami. Firman yang akan tunjukkan jalan di mana kami harus berjalan. Dan kami tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah salah dalam perjalanan hidup kami. Karena kami tahu kami ada dalam kendali dan kedaulatan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah firman itu Tuhan, yang hidup di dalam kami, bukan di luar kami. Tapi Engkau hidup, Engkau bergerak. Christ in me itu real, Kristus di dalam kami itu real, adalah harapan kemuliaan hidup kami hari ini, besok dan seterusnya. Terima kasih banyak Tuhan. Siapapun yang terhubung dengan channel Rumah Kasih Anugerah di hari ini Tuhan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami menerima lagi spirit yang luar biasa di hari Minggu ini Tuhan. Dan hari-hari selanjutnya kami akan tetap mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap tolong kami, biar roh kami bergelora. Kami tahu memperlebar kapasitas roh kami. Sama-sama kami terhubung dengan benar. Hanya kepada Engkau Yesus Kristus yang ada di rumah-Mu. Dan kepada orang yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga hati kami penuh sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu ini. Kami bersukacita, kami tutup ibadah kami di hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama sepakat katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan pengumuman untuk ibadah perpisahan tanggal 31. Ya, ibadah perpisahan tahun ya, kita meninggalkan tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021. Kita akan ibadah malam itu nanti Mami akan kita akan beritahukan lewat grup ya, grup Bethlehem Ministry. Apakah jam 8 kah atau jam 9 atau mungkin jam 7. Jam 7 waktu Papua. Kita akan bersama-sama beribadah dan sepakat seperti pada hari Minggu ini engkau terhubung dengan benar dengan channel Rumah Kasih Anugerah, baik di Facebook maupun di YouTube. Dan mungkin hari ini belum bisa terhubung. Apakah ada terhubung dengan YouTube kah? Belum terhubung dengan YouTube karena memang kondisi internet ya, signal. Padahal di rumah ini ada pakai wifi tetapi ada gangguan. Internetnya memang ada gangguan sehingga tidak memungkinkan untuk terhubung dengan YouTube ya di channel RKA Foundation, tapi hanya bisa lewat Facebook. Kita live streaming lewat Facebook. Jadi nanti ada pengumuman di grup. Jadi saudara bisa perhatikan baik-baik pengumuman di grup untuk ibadah hari perpisahan akhir tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian kita akan ibadah tahun baru. Nanti juga diberitahukan jam berapa ya untuk ibadah tahun baru. Istilahnya tetap kita terhubung bersama-sama. Walaupun kita berbeda tempat. Engkau mungkin yang ada di gereja sekarang atau ada di rumah. Sama-sama kita dalam satu gelombang rohani yang sama. Satu frekuensi roh yang satu. Untuk benar-benar berkobar-kobar. Jangan karena di rumah jadi sikapmu, posisimu biasa-biasa. Tidak ada rasa hormat. Walaupun engkau di rumah atau di gereja yang walaupun papi dan mami tidak berhadapan secara face to face. Tapi lakukanlah ibadahmu dengan rasa hormat kepada Dia Yesus Kristus yang ada di rumah Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, salam kerajaan dan shalom buat semua. Sampai kita bertemu lagi. Haleluya.